Jadi Masya Allah Mbak E di Subang ini sudah pisah dari suaminya ya. Tapi baru secara agama, belum secara apa ya, belum secara negara gitu ya. Tapi akhirnya Mbaknya coba ngancengin baca munjiat, bener-bener baca 1000 sehari tadi kalau nggak salah dibaca bener-bener. Dan Masya Allah akhirnya Allah tunjukkan. Kan Mbaknya minta ya Allah kalau memang masih jodoh sama suami hamba yang ini, baik sama dia dekatkan, kalau memang tidak baik jauhkan. Akhirnya tiba-tiba Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, langsung aja kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan. Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah ada nikmati setiap sholawat, dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia atau teman-teman bisa hubungin admin aja, atau nanti bisa klik linknya di deskripsi box di bawah. Insya Allah buku ini bisa bikin semangat dalam bersolawat. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Ini dari Mbak E di Subang. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Aku sama E di Subang. Halo Mbak E, salam kenal ya. Aku pernah testimoni 2 kali tanggal 6 November 2022 sama Mbak Mel tentang rumah tanggaku dan anak-anakku. Suami yang keke pengen ngajak aku ke Purwokerto, sementara aku yang keke nggak mau ikut. Sekarang udah ada kejelasan. Tanggal 19 April aku mulai daftar ke Pengadilan Agama Subang. Semua biaya ditanggung mantan suami. Alhamdulillah setelah pisah rumah dari Oktober 2022 dan dijatuhi talak bulan Februari 2023. Sudah setahun lebih aku digantung status aku karena kami baru cerai secara agama aja. Sedangkan di catatan negara masih suami istri. Dia masih nafkahin anak-anak. Dia juga suka ngasih harapan ke aku kayak yang mau ngajak rujuk, tapi tak kunjung juga ngajak rujuk. Mungkin pengen di mbaknya yang duluan maju kali ya kan. Ada juga cowok yang gengsi-gengsi gitu ya mbak ya. Lanjut, padahal tinggal ucap akad nikah lagi aja karena secara negara masih suami istri. Pas ditanya, kamu udah sering datang ke Subang, kapan mau ijab kabul lagi, dan jawabannya ngambang. Dan akhirnya aku sholat istiqoroh sampai salawat munjiat sampai 1000 kali per hari, sholat tahajud, sholat duha, ngurangin banget gibah, baca waqiah, baca yasin, al-mulk, puasa Senin Kemis, puasa sunnah yang lain. Kadang pernah nyobain puasa Daud, minta sama Allah kalau balik lagi rumah tangga sama dia, maka dekatkan, kalau nggak baik maka jauhkan. Dan alhamdulillah dia sendiri yang mau ngasih biaya buat ngurus-ngurus sertifikat cerai ke pengadilan. Sedih ya, aku potong dulu, sedih ya mbak ya. Aku ngebayangin kalau itu terjadi sama aku, ya Allah sedih banget. Lanjut, aku nggak keluar sedikit pun buat biaya transportnya, dia yang nanggung. Setelah setahunan lebih aku digantung. Alhamdulillah sekarang udah ada titik terang Mbak Mel. Doakan saya ya Mbak Mel, semoga Allah berikan aku pengganti yang lebih baik lagi. Nggak muluk-muluk Kak Mel, nggak usah minta suami ustadz atau yang bagaimana. Yang penting dia bisa menjaga sholat 5 waktu, sholat Jumat, sama puasa di bulan Ramadan aja tuh udah bahagia banget. Apalagi kalau ditambah yang sunah-sunahnya, pengen yang akhlaknya mulai
nilai mulia mungkin ya, dan bisa menerima dan sayang sama anak-anak aku juga, amin. Dan Mbak Mel, anakku yang cowok yang tadinya bener-bener minta ampun, sekarang alhamdulillah udah banyak berubah. Sekarang anakku lagi mau ujian, doain moga lancar dan bisa ngelanjutin sekolah di SLTA, amin. Anakku yang kecil plek parunya udah sembuh, udah sehat lagi. Banyak keajaiban selawat yang aku rasakan tiap harinya. Kalau diceritakan semua akan beres satu hari, saking banyaknya. Masya Allah, waktu testimoni aku yang kedua, Mbak Mel nyaranin buat salawat munjiat, udah dilakuin. Dan alhamdulillah luar biasa. Walaupun hidupku ruwet, tapi hati tetap tenang. Bisa tidur nyenyak, makan enak. Oh iya Mbak Mel, gak kerasa loh aku bersolawat ngikutin Mbak Mel udah 3 tahun. Masya Allah. Semoga bisa istiqomah sampai akhir hayat, amin. Masya Allah, bisa dipertemukan dengan viti-vitinya Mbak Mel. Benar-benar merubah hidupku selama 3 tahun terakhir ini. Semoga ilmu yang Mbak Mel bagikan barokah. Mbak Mel segera sekeluarga diberikan kebahagiaan dimanapun berada, amin. Insya Allah nanti aku akan testimoni lagi kalau Allah udah kabulkan doaku buat punya suami yang akhlaknya baik. Aku udah dari usia 17 tahun berdoa pengen punya suami yang soleh, sampai sekarang usia 36 tahun doanya belum dikabulkan juga, tapi aku nggak akan nyerah, berdoa terus sampai terkabul. Dulu doanya belum pakai salawat, sekarang mau udah pakai salawat, apalagi sekarang udah ngamalin munjiat. Insya Allah Mbak, nanti dapat lagi jodoh yang soleh. Emang bikin puyeng dah. Kalau masalahnya masih masalah duit, kita nih para istri masih bisa gitu loh. Ya jangan salah, perempuan tuh pinter nyari duitnya, bener gak sih teman-teman? Kita bisa bikin gorengan jadi duit, kita bisa pajang status tas baju jadi duit, ya gak sih? Kita bisa ngapain aja jadi duit. Kita juga bisa teman-teman, misalnya kita cuciin baju tetangga kita, atau kita bersih-bersih rumah orang lain, jadi duit ibaratnya teman-teman ya. Atau kita ngapain aja bisa teman-teman. Kalau masih urusannya duit, kita bisa. Tapi kalau udah urusan ini, suami kagak sholat, suami jauh dari Allah, nih beban hati nih. Kayaknya kita nih tidak seiring, jalannya tuh kayak nggak seiring teman-teman. Kalau rumah tangga tidak seiring seperti itu tuh berat loh. Ya Allah, lah mending kalau ya misalnya nih ya udah tidak sejalan karena suami jauh dari Allah, tapi duitnya banyak sih, mending ibaratnya ya gitu ya. Walaupun ya duit tidak menjamin, tapi seenggaknya mendingan lah daripada ini udah kagak punya duit, kagak mau sholat, tuh tambah parah banget. Ya bapak-bapak ya, sholat. Bapak-bapak nih yang paling sholat, belajar ngaji. Kalau emang ngajinya masih susah, belajar ngaji, panggil guru, belajar. Ya teman-teman, jadi kalau kita udah dapet yang suami yang soleh, semangat ibadahnya, rajin sholatnya, apalagi sholawatan, banyak zikirnya, wah nikmat. Dan rizki itu pasti ada aja. Kalau dalam satu rumah, apalagi ini suami istri ya, ibadahnya rajin, nggak mungkin kelaparan tuh di dalamnya, nggak mungkin. Ya selain ibadah rajin juga nggak cuma ibadah, hatinya juga mesti bersih. Jadi hatinya jangan sampai ada dengki sama orang, julid sama orang, ngitung-ngitung amalan. Aku sholatnya rajin loh, aku ke masjid, istriku rajin sholat, rajin ikut kajian. Kok hidupnya dia yang nggak pernah sholat enak ya? Kok enak banget hidupnya dia tuh, kaya. Kita begini-gini aja. Nah itu jangan sampai tuh ya. Kita nggak pernah tahu ibadah seseorang. Orang itu kelihatannya emang nggak pernah ke masjid, nggak kedengaran suara ngajinya. Mana tahu dia sebenarnya sholatnya tepat waktu. Kalau lagi di kantor dia sholatnya berjamaah, kan kita nggak lihat. Jadi jangan pikirannya jelek sama orang. Kita nih biarpun ibadahnya udah rajin, udah semangat sholatnya, semangat sholawatannya, belum tentu loh hati kita bener-bener ngejalaninnya ikhlas. Emang kita tahu beneran tuh yang kita kerjakan semuanya pahalanya dapat gitu loh. Ibaratnya pahalanya dapat ya, pahala pasti dapat. Tapi kan kalau kita sholatnya nggak khusyuk, kalau kita ibadahnya kurang ikhlas, dan kalaupun semuanya udah kita jalani dengan khusyuk dan ikhlas, kita hapus dengan kita ngotorin diri dengan pikiran jelek sama orang. Kita bangga dengan ibadah-ibadah kita tuh. Nah makanya disitulah pentingnya kita bersolawat. Karena solawat walaupun kita bacanya kita sambil ngobrol, kita bacanya sambil nonton TV, sambil nonton TikTok, nonton YouTube, main game, baca solawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, tetap
tidak mengurangi pahala yang Allah kasih, tidak mengurangi segala kebaikan yang Allah berikan dan yang sudah Allah janjikan. Dari satu salawat yang kita baca, salawat apapun Allah berikan 10 ampunan dosa dan Allah berikan 10 rahmat buat kita. Makanya rugi kalau nggak mau salawatan. Dan insya Allah kalau kita udah salawatan, kita bakalan berubah jadi manusia yang lebih baik. Nggak cuma di segi ibadah, tapi kita juga jadi baik sama orang. Pikirannya kagak jelek lagi, agak berkurang lah ya, pikiran jeleknya agak berkurang ya, wajar lah, namanya juga kita manusia, ada aja kan ya pikiran-pikiran jeleknya gitu. Yang penting kita tidak berbangga-bangga dengan amalan sendiri sehingga kita menghitung-hitung amalan orang tuh, nauzubillah, jangan sampai ya. Jadi Masya Allah Mbak E di Subang ini sudah pisah dari suaminya ya, tapi baru secara agama, belum secara apa ya, belum secara negara gitu ya. Status di negara masih suami istri. Sering suaminya datang ke Subang nengokin anak, kasih duit buat anak, nafkah segala macam, tapi nggak ada kata rujuknya gitu kan. Namanya kita perempuan yang nunggu-nunggu ya, biar gimana juga ya. Akhirnya ditanyalah sama mbaknya, kamu kapan mau ijab kabul lagi? Dan ternyata dia nggak ada apa ya, kayak ngambang gitu loh, kayak ragu-ragu entah apapun apa yang ada dalam pikirannya. Tapi akhirnya mbaknya coba ngencengin baca munjiat, bener-bener baca 1000 sehari tadi kalau nggak salah dibaca bener-bener. Dan Masya Allah akhirnya Allah tunjukkan, kan mbaknya minta, ya Allah kalau memang masih jodoh sama suami hamba yang ini, baik sama dia dekatkan, kalau memang tidak baik jauhkan. Akhirnya tiba-tiba si suami ini ngurus perceraian secara negara, benar-benar diurus, udah nggak ngegantung lagi, sampai biaya pun semua suami yang ngurus. Alhamdulillah ya. Ya walaupun sedih sih ya, bukan alhamdulillah, tapi ya daripada digantung juga ya Mbak, yang semangat, pasti rasanya sedih. Tapi Allah udah tahu, udah nyiapin yang terbaik buat Mbak ya, semangat ya, insya Allah nanti dapet jodoh yang soleh seperti yang Mbak mau. Pokoknya mintanya yang detail sama Allah. Kalau mintanya detail mesti sabar, mesti diimbangin sama ibadah kita juga nya, dikencengin ya, dipantesin dirinya. Mesti sabar, makin detail makin lama tuh. Tapi kan maunya bagus, maunya sesuai hati kan. Karena kan kalau bisa seumur hidup ya Mbak ya. Makin detail makin lama. Kalau kita cuma ya Allah hamba pengen nikah lagi, ya Allah secepatnya, nikah cepet. Ya tapi mungkin ntar banyak masalah karena tidak sesuai ini dan itu. Tapi kalau kita mintanya detail, nanti sama Allah di apa ya, dipilih gitu loh. Yang oh yang ini nih, yang ini nih, yang seperti oh yang ini kurang, yang ini berarti dieliminasi. Nanti yang ini sampai mengerucut dapat yang sesuai dengan yang kita minta. Emang boleh kita minta? Boleh. Boleh minta apa aja sama Allah secara detail, boleh. Kenapa? Karena kita yakin Allah mampu. Ya, bukannya kita ngatur, enggak. Tapi kita mesti sabar, mesti pasrah gitu ya teman-teman ya. Jadi semangat buat mbaknya. Dan alhamdulillahnya kata si mbaknya nih, anaknya yang pertama jadi Masya Allah jadi baik, jadi nurut. Tadinya tuh ya Masya Allah subhanallah pokoknya ya. Nah kemudian anak yang kedua itu ada flek dan alhamdulillah sudah sembuh. Ibunya rajin baca sholawat, yang dibaca sholawat munjiat. BTW dari tadi aku bikin video udah 2 nih, video ketiga belum baca munjiat. Kita baca munjiat dulu yuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'lat darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Masya Allah. Semangat terus buat mbaknya. Semoga apa yang menjadi hajat segera dijabah sama Allah, amin. Dan semoga teman-teman yang nonton rizkinya barokah, doa-doanya segera dijabah sama Allah, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.